Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Tony. Di sini kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan tentang Domains in Oracle Database 23 AI atau 26 AI dengan saya Faiz Arkan. Saya Jericho. Dan saya Riko Aryo. Oke, langsung saja. Kenapa memakai domains? Domains itu merupakan cara untuk menerapkan single point of definition atau SPOD, yaitu prinsip yang memastikan konsistensi di seluruh aplikasi. Dengan menggunakan domain, user hanya perlu mendefinisikan properti dan batasan atau constraint suatu kolom satu kali, lalu dapat menggunakan definisi tersebut di berbagai bagian aplikasi. Tipe domain sendiri ada empat. Yang pertama, single domain. Domain yang hanya diterapkan ke satu kolom. Yang kedua, ada flexible domain, yang berarti domain data yang tidak kaku. Yang ketiga, ada multi kolom domain, domain yang hanya diterapkan ke lebih dari satu kolom. Dan terakhir ada enumeration domain, yang hanya berisi daftar nilai yang sudah ditetapkan dan tidak boleh diisi dengan nilai di luar daftar itu. Yang pertama, single column domain. Single column domain adalah jenis domain yang hanya diterapkan pada satu kolom dalam tabel database. Domain ini berfungsi untuk menetapkan tipe data, aturan validasi, dan batasan atau constraints agar data yang dimasukkan selalu konsisten. Tujuan single column domain: memberikan definisi tunggal untuk tipe data yang sering digunakan berulang di berbagai tabel, misalnya kolom nama, email, atau nomor telepon. Selanjutnya, Selanjutnya, kita ada multi column domain. Multi column domain itu sendiri itu adalah domain yang mencakup lebih dari satu kolom dalam sebuah tabel. Multi column domain ini memungkinkan user untuk menetapkan aturan ataupun batasan atau constraint dalam berbagai kolom pada saat yang bersamaan. Dalam multi column domain ini, semua kolom yang menjadi bagian domain harus juga ditulis secara lengkap dalam definisinya. Domain hanya bisa digunakan di tabel yang memiliki kolom dengan nama dan struktur yang sama seperti yang didefinisikan dalam domain. User juga bisa memakai multi-column domain dalam berbagai tabel yang mempunyai struktur yang sama. Selanjutnya, flexible domain adalah salah satu fitur baru yang diperkenalkan di Oracle Database 23 AI. Fitur ini memungkinkan untuk menerapkan beberapa definisi domain, aturan validasi, dan format pada suatu kolom tergantung pada konteks data yang dimasukkan. Selanjutnya, kenapa flexible domain itu penting? Karena validasi yang adaptif, fleksibilitas skema, dan penyederhanaan pengembangan. Selanjutnya untuk enumeration domain itu merujuk pada tahap pengumpulan informasi yang mendalam di mana seorang penyerang atau ethical hacker secara aktif mencoba membuat koneksi ke target untuk mengambil rincian terperinci tentang sistem, sumber daya jaringan, akun pengguna, layanan, dan konfigurasi lainnya. Tujuan utama dari domain ini adalah untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin celah dan kelemahan spesifik yang dapat dieksploitasi, seperti daftar nama pengguna, nama mesin, port terbuka, dan jenis sistem operasi, yang mana semua informasi terperinci ini akan menjadi bekal kritis untuk merencanakan dan melancarkan serangan atau pengujian penetrasi lebih lanjut dengan akurasi yang lebih tinggi. oke, pertama-tama kita drop domain tabel email domnya untuk mastiin dia nggak ada. Selanjutnya kita buat domain baru bernama email dom dengan varchar 100 constraint email check. Oke, domain berhasil dibuat. Selanjutnya kita hapus kembali, kita drop lagi.
Lanjut kita buat yang baru dengan anotasi description domain for email. Oke, domain berhasil dibuat. Lanjut kita drop lagi dan kali ini kita mau buat domain dengan menambahkan collection binary underscore CI yaitu case insensitive. Jadi huruf besar atau kecil itu dianggap sama. Nah, di sini error karena di database kita itu masih max string size sama dengan standar, jadi belum bisa ke collaboration collect binary underscore CI. Oke, Nah, jangan ini lanjut. kita udah berhasil membuat domainnya. Lanjut ke create table T1 dengan ID-nya itu number dan emailnya itu email underscore dom. Mungkin karena tadi udah sempat dibuat, jadi kita drop dulu. Drop create drop table T1. Oke. Oke, tabel berhasil dibuat. Lanjut kita masukin values ke T1, tabel T1. ID-nya itu 1 dan emailnya itu banana@fruit.com. Oke, berhasil dimasukin. Kita harus coba masukin lagi. Oke, udah berhasil. Nah, yang ketiga ini error karena dia yang tidak ada lambang add atau add dan titiknya karena itu melanggar peraturan default dari tabel T1-nya. Selanjutnya bakal dilanjutkan oleh teman rekan saya. Next kita ada multi column domain.
Nah, pertama kita drop dulu domainnya kalau ada. Nah, udah di drop, kita bikin lagi domainnya. Nah, kita udah bikin domain address domain. Itu ada variabel atau kolom address line 2, city, country code, postcode, dan constraint-nya itu kita itu buat ngecek kalau semua dari kolom ini itu nggak null. Sama ini buat display itu digunakan untuk pas saat ditampilkan atau di output bakal ada template-nya itu kayak gini, ada koma-komanya. Next kita drop tabel namanya addresses kalau ada. Udah di drop, kita bikin lagi. Punya kolom ID yang tipe data number. Kita address line 1, tipe datanya varchar 2. Address line 2, tipe datanya juga varchar 2. City yang tipe datanya juga varchar. Country code juga sama. Dan postcode. Nah, di sini kita pakai domain yang kita tadi buat, address dom. Terus kita masukin semua dari kolom yang ada di domain. Nah, ini ada error karena ada yang kurang. Nah, kalau misalnya ini kita pakai fungsi desk atau description, itu aslinya gunanya itu untuk tunjukin semua kolom-kolomnya apakah null gitu-gitu. Nah, ini nggak bisa karena tadi bikin tabelnya nggak bisa. Next kita drop
domainnya. Kita pakai force karena kalau misalnya nggak pakai force gak bakal bisa karena ada dependency. Kita drop tabel juga. Oke, pertama kali di sini kita akan membuat address domain untuk UK. Ini address line 1, tipe data varchar dengan panjang 50. Selanjutnya untuk address line 2 dengan tipe data yang sama dan panjang yang sama juga. Selanjutnya city juga sama. Dan untuk postcode, ya bertipe data yang sama tetapi panjangnya berbeda. Ini kita menambahkan kondisi constraint. Ini address line 1 tidak boleh kosong. City juga tidak boleh kosong. Postcode juga begitu. Dan panjang dari postcode berada di antara 6 sampai 8 karakter. Oke, di sini domain berhasil dibuat. Oke, di sini kita akan membuat domain address untuk US. Ini address line 1 dan address line 2 bertipe data yang sama dan panjangnya juga sama, 50. Di sini akan dicek kalau address line 1 tidak boleh kosong.
City juga tidak boleh kosong. Dan panjang dari postcode-nya adalah 5 atau 9. Ini domain berhasil dibuat Semuanya. di sini kita akan membuat default address. Di sini address line 1, address line 2, dan city itu menggunakan tipe data varchar dengan panjang karakter 50 dan postcode bertipe data varchar dengan panjang 10. Di sini ada kondisi di mana address line 1 itu tidak boleh kosong dan city juga tidak boleh kosong dan postcode juga tidak boleh kosong. Di sini kita akan membuat flexible domain.
Di sini domain berhasil di-create. Sini address FlexDom, address line 1, address line 2, city, postcode, mendefinisikan kolom yang akan divalidasi. Choose domain using country code varchar dengan panjang 5 menentukan kolom mana yang akan digunakan untuk memilih aturan. Selanjutnya case when, else, and adalah logika pemilihan. Jika country code adalah GB atau GBR, akan menggunakan aturan dari address UK DOM. Oke, sekarang kita akan hapus label dari address. Oke, di sini kita menghapus tabel dari addresses. Kita menghapus juga domain. Ada nggak? Yang tukar cash sama tukar saldo? Oh, 52, 152. Terus tiga satu. Ada. Tukar cash sama saldo lagi. Apa ya? Mati ya? Lewat aja. Ya, di sini ada kesalahan sedikit karena tabel dari UK itu sudah dihapus. Seharusnya adalah US. Oke, semua tabel sudah berhasil dihapus. Selanjutnya kita ke query berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan buat enumeration domain. Ini domain berhasil di-create. Yang select di ini aja ya. Ah, Ya udah, skip. ya boleh. Sama ini deh, menurut gua bikin ini 2 kali aja deh. Nggak usah sampai full semua kodenya. Sampai drop access ya. Eh, Kanban lens domain. Sampai create create yang kedua aja. Oke. Oke, selanjutnya kita di sini akan menghapus tabel dari lain. Oke, di sini kita akan buat domain Kanban lens.
Jadi sini domain berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan drop domain dari Kanban lens domain. Oke, domain berhasil di drop. Selanjutnya masuk ke query selanjutnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke function-function domain. Pertama, kita pakai domain display. Dari tabel T1 kita order dari email. Lalu kita ada domain order, gunanya itu untuk mengatur atau menentukan urutan dari yang di select. Nah, selanjutnya ada domain name. Domain name ini gunanya untuk menampilkan nama domain yang digunakan oleh suatu kolom atau nilai domain. Nah, ini ada nama usernya sama nama domainnya. Next kita ada domain check. Itu untuk ngecek kalau misalnya yang ini benar atau enggak, yang ada di query benar atau enggak. Nah, karena grapefruit.com ini ada di domain, maka akan mengembalikan true. Domain check ini untuk memeriksa apakah satu nilai atau ekspresi cocok sama tipe data domain yang ditentukan. Nah, outer ini untuk menambahkan suatu fungsi, contohnya ini display, bisa juga display upper atau enggak kita bisa drop juga display, atau enggak bisa nambahin order sama drop juga. Nah, drop ini gunakan untuk menghapus domain. Nah, ini nggak bisa karena domain email dom ini punya objek yang dependency, jadinya kita harus memakai force agar bisa di drop. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok 12. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Sekian, terima kasih.